Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Selasa pagi hari ini, hari yang kedua, tanggal 2 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan, dapat memasuki di bulan yang ketujuh. Berarti tinggal 6 bulan lagi kita menjalani 2024. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2025, tapi yang jelas sudah sering kali saya katakan, makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita semakin setia sama Tuhan, mempersiapkan hidup kita benar sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sebab Tuhan berkata di dalam surat 1 Yohanes 2:17, dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Tuhan berfirman dalam 1 Petrus pasal 4 ayat kedua, biarlah hidup yang sisa ini jangan kita menurut kehendak manusia, tapi mari kita menurut kehendak Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus, dekat dengan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Hanya dekat dengan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku sangat-sangat tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Dialah Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, Engkau di atas segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku pagi ini. Kami mau isi hidupku dengan firman Tuhan.
Terima kasih, ampuni segala dosa, segala kekurangan, kelemahan kami. Ampun Bapa. Biar Roh Kudus tuntun kami, supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kita, cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di hari kedua bulan Juli ini, waktu begitu cepat Bapak Ibu. Sekarang sudah bukan Juni lagi, bulan Juli. Bulan Juli, bulan depan, bulan Agustus, selamat tinggal. Artinya semua dunia akan lenyap. Dunia akan kita tinggalkan. Tapi masa depan yang penuh harapan hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Untung besar Bapak Ibu. Kalau kita bisa punya Tuhan Yesus, punya pegangan yang sempurna kita berarti memegang surga. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan bersama Yesus, kita sudah pegang surga. Maka firman Tuhan katakan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi standarnya surga. Ada dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan apapun juga, minta kehendak Tuhan yang di surga jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, hanya dekat Allah saja. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ayat yang ke-8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Elohim Allah, Yahweh, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita pagi ini sebelum kita beraktivitas mengerjakan yang lain, bersekutu dengan Tuhan nomor satu. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Kita imani firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan berarti menjadi pelaku firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Kita percayakan janji Tuhan, asal kita imani dan melakukannya, dan kita hidup di dalam Dia, firman Tuhan. Kita akan mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita mau baca sekarang Ulangan 27 ayat 1-26. Batu peringatan Mezbah di gunung Ebal. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari. Amin. Mari firman Allah bukan hanya kepada bangsa Israel, itu ribuan tahun, tapi firman Tuhan pagi ini buat kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan. Katakan di sini, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari. Amin. Hari Selasa 2 Juli 2024. Ini firman Allah buat kita, merupakan makanan rohani buat kita. Kalau nanti Bapak Ibu makan makanan jasmani, harus ada makanan rohani, ya, akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Ayat yang kedua, pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Di sini katakan bangsa Israel nanti akan menyeberangi sungai Yordan. Dan buat kita, apa kaitan buat kita? Wah, buat kita ini, yaitu nanti apapun kegiatan kita saudara pagi hari ini, apa yang kita kerjakan, masalah-masalah apa yang kita kerjakan, mari haruslah kita menegakkan batu. Apa batu? Batu Kristus. Haraplah pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu menghadapi aktivitas apapun, pekerjaan-pekerjaan apapun, mari kita serahkan kepada Tuhan. Harap kepada Tuhan. Batu bicara Kristus. Mari kita buka. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan. 1 Korintus 10 pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang memutih mereka, dan batu karang itulah ialah Kristus. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi mari kalau Bapak Ibu hari menghadapi kegiatan di kantor, bisnis, apapun, baik dalam pelayanan, apa juga, libatkan Tuhan. Tegakkan batu-batu besar. Itu Kristus. Andalkan Tuhan, maka hidup kita diberkati. Ayat ketiga, lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, seperti yang janjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, libatkan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan ini, segala perkataan kau yang lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan, batu Kristus.
batu Kristus, ada firman Allah, segala perkataan tuliskan pada batu, jadikan batu ada Kristus. Artinya Bapak Ibu andalkan Tuhan. Sungguh dalam segala pekerjaan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan Kolose pasal 3:17, apa yang kita kerjakan, perbuatan, perkataan, lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, sehingga Tuhan campur tangan. Ada yang keempat, dan sudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu meletakkan di atas Ebal dan kau kapur. Sungguh batu Kristus. Pokoknya kita senantiasa, apa yang kita kerjakan senantiasa bersama Tuhan. Ada yang kelima, juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Jadi senantiasa kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun dikatakan sini, haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu. Artinya membangun mezbah, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa, banyak doa. Saudara di kantor Bapak Ibu ada Alkitab nggak? Saya sarankan harus ada Alkitab. Dulu waktu saya bekerja di bank, sebelum saya jadi pendeta dulu, di mobil saya ada Alkitab, ya. Di kantor ada Alkitab. Sehingga saya sebelum bekerja jujur, saya buka tuh Alkitab. Demi nama Tuhan saya tidak bohong. Saya begitu masuk kantor, saya doa dulu. Sebelum saya terima tamu, sebelum saya beraktivitas, libatkan Tuhan Yesus. Saya kunci kamar kerja saya. Saya tidak mau terima anak buah. Saya tutup pintu kamar pribadi saya dalam pekerjaan. Saya berdoa berlutut dan saya buka Alkitab. Saya baca, libatkan Tuhan Yesus. Nomor satu Tuhan, karena saya bekerja, bisa pelayanan apapun itu karena Tuhan. Saat ini sama, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebelum saya baca firman Allah, sebelum saya memulai pelayanan menyampaikan firman Tuhan di YouTube ini, terlebih dahulu saya taruh kepala saya di lantai. Saya doa sama Tuhan. Saya andalkan, libatkan Tuhan Yesus, karena Tuhan di atas segala-galanya. Ada yang keenam, dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mezbah Tuhan. Nah ini, harus ada mezbah Tuhan, persekutuan Tuhan Allahmu itu. Dan di atas haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah. Korban bakaran apa? Penyembahan kepada Tuhan. Menyembah, memuji nama Tuhan. Seperti pagi ini saya main gitar, memuji akan Tuhan. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakan di sana dan bersuara dia di hadapan Tuhan Allahmu, bersuka cita memuji akan Tuhan, ya. Terus selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu itu segala perkataan komentar dengan jelas dan terang. Seperti pagi ini saya baca firman Tuhan, ya. Jelaskan firman Tuhan dengan penuh sukacita, karena hanya di dalam Dia ada berkat keselamatan. Juga berbicara Musa dan imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel, diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Demikian saya sebagai hamba Tuhan. Kalau Musa dan orang Lewi itu berkata kepada bangsa Israel, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Amin. Demikian saya juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, sudah bersama saya adalah umat Tuhan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, ya. Pada hari ini, karena kita menjadi umat Tuhan, kesayangan Tuhan. Terus ayat ke-10, sebab engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusama kepadamu. Amin. Berarti saya juga menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya. Kita mau lakukan firman Allah, lakukan semua ketetapan yang Tuhan perintahkan buat kita semua pada hari ini. Yaitu yang pertama, libatkan Tuhan Yesus, batu karang Kristus. Percaya kepada Tuhan, serahkan semua kegiatan kita kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Tuhan pasti campur tangan dan Tuhan berkati. Terus ayat 11 berikutnya, saudara. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sudah kamu nyebrang sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Rubin, Gad, Asir, Sebulan, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung-patan atau patung tuangan, suatu kegiatan bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Dan yang kedua, terkutuk kepada orang yang jauh dari Tuhan, kepada orang yang menyembah patung, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada saudara
yang ada patung, bilang baik-baik sama dia, berdoa. Bila perlu hubungan saya dan saya akan jelaskan. Tidak boleh, ini firman Tuhan. Terkutuklah orang yang membuat patung-patung, tidak boleh saudara. Tidak boleh. Ini terkutuk semua saudara. Ayat 16. Terkutuk orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi tidak boleh ada orang yang berani sama orang tua. Hormati orang tuamu. Saya pada waktu papi mami masih hidup, hormat saya. Ya, saya hormat kepada orang tua dan sayang kepada orang tua. Ini perintah Tuhan ya. Jadi terus ayat 17, terkutuk orang yang menggeser batas tanah sesama manusia, dan seluruh bangsa haruslah berkata amin. Jadi kalau main kotor, main semenang-menang tentang tanah, apa juga perbuatan tidak benar, itu dikutuk sama Tuhan, tidak berkati. Harus bertindak jujur. Ayat 18, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu berkata amin. Nggak boleh penipu di sini ya. Jadi membawa orang buta artinya orang tidak mengerti, sudah tipu. Banyak kan dalam dunia bisnis itu. Wah, kesempatan orang tidak ngerti apa-apa ditipu. Wah, bahaya so. Ya, terkutuk ya. Terkutuklah orang yang memperkosa orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa teruslah berkata amin ya. Jadi hal yang tidak jujur, semua tidak berkenan, ketakut kita kepada Tuhan. Ayat 20 sampai 26. Saya teruskan ya. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa teruslah berkata amin. Itu perzinaan. Tidak boleh terjadi perzinaan, terkutuk sama Tuhan. Terkutuklah orang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin ya. Coba ini, perbuatan keji, najis dengan binatang, keji, zina, itu dikutuk sama Tuhan. Ayat 22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudara yang perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa haruslah berkata amin. Ini perjinan semua ya. Terkutuk orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ini juga perjinan, tidak boleh. Terkutuklah orang membunuh sama manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Pembunuhan dikutuk sama, termasuk bunuh diri. Bunuh diri itu membunuh saudara. Bunuh diri berarti membunuh diri sendiri. Itu tidak boleh saudara ya. Jadi terangkan kepada orang, jangan sampai bunuh diri. Minum obat, tidak boleh. Ini dihukum sama Tuhan. Berarti dia membunuh. Ayat 25, 26. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Menerima suap ya, untuk bertindak yang tidak adil, bertindak tidak benar, salah, itu dihukum sama Tuhan. Terkutuk ya. 26 yang terakhir, terkutuklah orang yang tidak mentaati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuk kepada orang tidak taat kepada firman Tuhan ya. Kalau tidak taat, itu menerima murka Tuhan. Baca di Yohanes pasal 3, 36 ya. Orang diselamatkan tuh dua saudara, percaya dan taat. Percaya tok cuma di mulut, tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi percaya dan taat. Ini saya mau baca ya. Yohanes 3 ayat 36, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 36, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Nah, ada murka Allah. Ya, percaya tidak cukup. Cuma percaya kan bisa di mulut, tapi perbuatan harus ada ketaatan. Bukti dia menjadi pelaku firman, hidupnya diberkati Tuhan. Terus saya tutup lagi di dalam Yeremia 17 ya, Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada ini. Mari kita jangan menjadi orang-orang jauh dari Tuhan yang mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, ayat ke-7 dikatakan diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Mari kita mencinta Tuhan, kita mau semakin dekat dengan Tuhan, sebab hanya dekat dengan Yesus ada ketenangan, ada kedamaian, ada keselamatan, ada berkat Tuhan melimpah buat setiap kita. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, andalkan Tuhan Yesus. Harap kepada Tuhan. Serahkan semua persoalan kepada Tuhan. Seperti dalam Alkitab, ada batu, ada Kristus. Di situ ada berkat Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.